Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang protein dan lipid yang sudah kami bahas secara bersama. Dan sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Risa Salsabila Setiawan dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Diana Zuma Zaira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, absen 23. Perkenalkan, nama saya Naila Hana Khorza dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Aputi Sakemeina, absen 30. Baik, selanjutnya materi yang akan kami bahas yaitu ada pengertian protein, struktur protein, penggolongan protein, identifikasi protein, sifat protein, kegunaan protein, pengertian lemak, struktur lemak, reaksi lemak, dan juga ada kegunaan lemak. Dimulai dari pengertian protein yang akan dijelaskan oleh M. Raihan Hafiz. Kepadanya saya persilakan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pengertian protein. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Peptida adalah polimer gabungan hingga 50 asam amino yang berbeda. Selanjutnya ada struktur protein yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Molekul protein tersusun atas satuan-satuan asam amino yang berikatan melalui ikatan peptida yang terbentuk dari penggabungan molekul asam amino dengan mengeluarkan molekul air. Nah, dua molekul asam amino bergabung menghasilkan dipeptida, sedangkan 3 molekul asam amino bergabung menghasilkan tripeptida. Molekul asam amino yang bergabung dalam jumlah besar akan membentuk polipeptida atau protein. Selanjutnya masuk ke struktur protein yang pertama, yaitu struktur primer. Deretan asam amino dalam rantai protein disebut struktur primer. Struktur primer polipeptida terdapat pada oksitosin dan vasopresin. Untuk oksitosinnya sendiri adalah hormon yang memicu kontraksi rahim dan sekresi air susu. Kemudian untuk vasopresin berfungsi menaikkan tingkat tekanan darah dan mengatur fungsi jantung. Masuk ke struktur protein yang kedua, yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan penataan rantai polipeptida dari molekul panjang protein. Rantai polipeptida dapat memilin dan melipat sehingga membentuk berbagai bentuk molekul protein. Struktur sekunder ditentukan oleh ikatan hidrogen antara pasangan elektron bebas oksigen pada gugus karbonil suatu asam amino dengan atom H yang terikat pada nitrogen asam amino lain. Nah, untuk contohnya itu ada interaksi OH dapat terjadi dalam gulungan rantai polipeptida untuk membentuk struktur spiral yang disebut alpha helix. Jenis struktur sekunder ini membentuk sifat elastisitas protein dan ditemukan dalam protein serat seperti wool, rambut, dan juga tendon. Kemudian ikatan hidrogen juga dapat terjadi antara rantai protein yang berbeda, menggabungkan keduanya dalam satu penataan yang disebut lembaran terlipat. Struktur ini terdapat dalam sutera. Seratnya bersifat fleksibel tetapi sangat kuat dan tahan tegangan. Selanjutnya masuk ke struktur tersier. Struktur tersier protein adalah globular yang merupakan bentuk 3 dimensi. Secara langsung dikaitkan pada fungsi protein, apakah sebagai enzim, struktur dalam otot dan tendon, atau dalam bentuk lain. Struktur tersier dibentuk oleh beberapa jenis interaksi, yaitu ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan gaya dispersi London antara gugus nonpolar. Nah, untuk gambarnya itu sudah saya taruh di PowerPoint-nya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu penggolongan protein. Protein merupakan polimer alam, dikelompokkan berdasarkan komposisi kimia, bentuk, dan juga fungsi biologis. Untuk fungsi kimianya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada protein sederhana. Protein sederhana itu adalah protein yang tersusun atas satuan asam amino saja. Contohnya ada valin, glisin, alanin, dan juga lain-lainnya. Yang kedua ada protein terkonjugasi. Protein yang tersusun atas sejumlah asam amino dan yang bukan asam amino. Contohnya itu ada hemoprotein, glikoprotein, metalprotein, fosfoprotein, dan juga lipoprotein. Untuk yang kedua itu berdasarkan bentuk.
Nah, untuk berdasarkan bentuk itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada protein serat. Protein serat berbentuk serat panjang yang tidak larut dalam air, terdapat dalam kulit, rambut, dan jaringan pengikat. Nah, untuk protein serat ini juga terbagi menjadi dua, itu ada kolagen dan juga keratin. Untuk kolagennya sendiri, protein jaringan pengikat dari tulang, gigi, dan juga tendon. Untuk keratin itu protein pokok dari kulit, kuku, sayap, dan rambut. Yang kedua itu protein bujur telur. Protein bujur telur itu berbentuk bujur telur atau bulat lonjong yang larut dalam air, bersifat dinamis dan mudah berdifusi. Terdapat dalam enzim, albumin, dan juga globulin. Yang ketiga itu adalah berdasarkan fungsi biologis. Nah, ini juga dibagi menjadi beberapa. Itu yang pertama ada enzim, protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Contohnya itu ada amilase, tripsin, dan juga lipase. Yang kedua ada protein transport, protein yang berfungsi sebagai pengikat dan pengangkut. Contohnya itu protein dalam hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru dan membawanya ke jaringan perifer. Yang ketiga itu protein nutrien dan penyimpan, protein yang berfungsi sebagai gudang makanan. Contohnya itu protein dalam biji-bijian, beras, dan gandum. Yang keempat itu ada protein struktur, protein yang berfungsi sebagai penyangga untuk memberikan kekuatan struktur biologis. Contohnya itu protein dalam rambut, kuku, dan bulu ayam. Yang kelima itu protein yang berfungsi mengatur aktivitas fisiologi atau sekuler, atau disebut juga protein pengatur. Contohnya itu protein dalam hormon. Yang keenam ada protein kontraktil, protein yang berfungsi untuk memberikan kemampuan suatu sel dan organisme untuk bergerak atau mengubah bentuk. Contohnya itu protein pada miosin dan aktin yang berfungsi untuk kontraksi otot. Yang ketujuh itu ada protein pertahanan atau antibodi, protein yang berfungsi untuk melindungi organisme dari serapan penyakit. Contohnya itu ada dalam imunoglobin, fibrinogen, dan juga trombin. Baik, saya akan menjelaskan tentang identifikasi protein. Identifikasi protein ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada uji bioret, yang kedua ada uji santoproteat, yang ketiga ada uji timbal asetat. Kita bahas dulu yang pertama yaitu uji bioret. Uji bioret ini digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida pada suatu zat yang menandakan adanya sebuah protein. Adanya ikatan peptida pada suatu zat ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Uji bioret dapat dilakukan dengan meneteskan NaOH ke dalam larutan protein, kemudian ditambahkan CuSO4 encer 1% dan akan terbentuk warna ungu. Di sini sudah tertera reaksi dari uji bioret. Suatu zat protein ditambahkan dengan CuSO4 dan juga NaOH akan menghasilkan warna ungu. Pada tabung yang pertama itu uji bioret pada tahu, pada tabung kedua itu uji bioret pada tempe, pada tabung yang ketiga itu uji bioret pada telur, tabung keempat uji bioret pada nasi, tabung kelima pada roti, dan tabung keenam pada susu. Bisa terlihat di situ di dalam tabungnya ada cairan berwarna ungu yang menandakan adanya protein dalam zat tersebut. Lalu yang kedua ada uji santoproteat. Uji santoproteat digunakan untuk menguji asam amino yang mengandung cincin benzena. Penambahan asam nitrat pekat yang berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzena akan menimbulkan proses nitrasi pada cincin benzena sehingga terbentuk endapan putih. Endapan putih tersebut jika dipanaskan akan berubah menjadi kuning yang menandakan adanya protein. Endapan putih berubah menjadi kuning, bisa berubah menjadi jingga jika ditambahkan basa. Di sini sudah tertera contoh reaksi dari uji santoproteat ini, dan di gambar sampingnya itu ada hasil dari percobaan uji santoproteat. Yang berwarna jingga dan kuning adalah contoh zat yang mengandung protein. Lalu yang ketiga ada uji timbal asetat. Uji timbal asetat ini digunakan untuk menguji adanya belerang pada protein.
Pada uji ini, protein ditambahkan dengan larutan NaOH pekat, lalu dipanaskan dan ditambahkan larutan timbal asetat. Adanya belerang ditandai dengan munculnya endapan hitam timbal sulfat. Bisa dilihat seperti gambar yang tertera. Selanjutnya kami tampilkan video contoh percobaan dari uji bioret ini. Bisa disaksikan secara seksama. Akan menjelaskan mengenai sifat protein. Yang pertama yaitu memiliki ikatan hidrofobik, yaitu tidak larut dalam air. Yang kedua yaitu ikatan hidrofilik, yaitu larut dalam air. Yang ketiga berat molekul besar. Yang keempat bersifat amfoter. Yang kelima memiliki sifat koloid. Yang keenam dapat mengalami peristiwa denaturasi protein. Denaturasi protein yaitu proses pemecahan molekul protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan terpisah-pisah. Denaturasi protein ditandai dengan menggumpalnya protein. Yang terakhir yaitu mengalami peristiwa hidrolisis protein, yaitu protein akan menjadi asam-asam amino dengan bantuan katalis enzim asam dan basa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan protein, yaitu yang pertama membantu proses metabolisme tubuh, yang kedua sebagai cadangan energi, yang ketiga sebagai zat pembangun, yang keempat sebagai katalisator, yaitu berupa apoenzim dan yang merupakan penyusun utama enzim. Yang kelima sebagai zat antibodi, contohnya protein myeloma. Yang keenam sebagai alat angkut, contohnya sel darah merah yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir sebagai pengatur reaksi, contohnya insulin yang berfungsi merubah glukosa menjadi glikogen. Jadi, lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, fosfolipid, glikolipid, terpenoid, dan lain-lain. Baiklah, saya akan membacakan apa itu struktur lemak. Lemak merupakan salah satu contoh makromolekul yang tersusun atas molekul yang lebih kecil, yang disebut dengan asam lemak. Struktur lemak disusun oleh asam lemak yang merupakan senyawa asam karboksilat dengan rantai karbon yang sangat panjang. Yang pertama adalah lemak jenuh. Asam lemak jenuh pada rantai karbonnya tidak terdapat ikatan rangkap atau bisa dikatakan seluruh ikatannya berupa ikatan kovalen tunggal saja. Yang kedua ada lemak tak jenuh. Kebalikan dari asam lemak jenuh, struktur asam lemak tak jenuh memiliki rantai karbon berikatan rangkap. Tidak hanya ikatan kovalen tunggal saja. Baiklah, ini adalah contohnya, contoh-contoh dari lemak.
Baik, kita akan masuk pada reaksi lemak. Reaksi lemak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hidrolisis, yang kedua ada reaksi penyabunan atau saponifikasi, yang ketiga ada reaksi hidrogenasi. Kita masuk pada reaksi yang pertama, yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini disebabkan karena adanya pengaruh asam kuat atau enzim lipase dalam lemak dan minyak yang menghasilkan gliserol dan juga asam lemak. Reaksi hidrolisis merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu pembentukan ester di mana asam bertemu dengan alkohol. Kalau hidrolisis, esternya bertemu dengan air. Di sini lemak merupakan ester yang jika bertemu air akan kembali menjadi asam dan alkohol. Asamnya adalah asam lemak dan alkoholnya adalah gliserol. Kita lihat gambar yang tertera, di situ ada gliseril tristearat ditambahkan H2O akan menghasilkan gliserol dan juga asam stearat. Lalu yang kedua ada reaksi penyabunan atau saponifikasi. Reaksi penyabunan adalah reaksi lemak atau minyak dengan basa kuat seperti NaOH dan juga KOH yang menghasilkan sabun. Selain menghasilkan sabun, reaksi ini juga menghasilkan gliserol sebagai hasil sampingannya. Dan yang terakhir adalah reaksi hidrogenasi atau adisi hidrogen. Ikatan rangka pada minyak dapat dijenuhkan dengan cara hidrogenasi sehingga menjadi lemak yang padat. Reaksi ini dapat menjenuhkan wujud lemak menjadi lemak padat. Hidrogenasi ini menambahkan hidrogen ke dalam senyawanya. Yang tadinya tidak jenuh menjadi jenuh, yang tadinya rangkap menjadi tunggal. Hidrogen ini mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Karena minyak mempunyai titik leleh yang rendah, sehingga dengan reaksi hidrogenasi ini titik leleh minyak menjadi meningkat. Contohnya pada reaksi ini itu bisa ditemukan pada margarin dan juga butter. Kegunaan lemak yang pertama sebagai cadangan energi. Lemak memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Yang kedua sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ tubuh penting bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Yang ketiga sebagai insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lemak di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut. Yang keempat adalah sebagai pelarut. Vitamin A, D, E, dan K hanya larut dalam lemak. Sekian hasil dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.